ini kita kalikan 25 ya. Kemudian yang 79/100 kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita hitung 5/8. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang cara membandingkan pecahan dengan desimal. Di sini pecahan biasa dengan desimal. Nah, gimana cara dan bentuk soalnya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita lihat dulu. Kita lihat soalnya ya. Oke, ini yang pertama ada 3/5 dibandingkan dengan 0,47. Yang kedua 11 banding 20 dibandingkan dengan 0,58. Nanti kita bahas 4 soal ya. Oke, untuk yang pertama dulu. Ini 3/5 dibanding dengan 0,47. Nah, caranya kita buat bentuk pecahan biasa semua dulu. Di sini kan ada desimal 0,47. Kita tahu bahwa 0,47 kalau kita buat jadi pecahan biasa, itu kan di sini di belakang koma ada 2 angka ya. Berarti kan penyebutnya otomatis per 100. Nah, jadi 0,47 itu setara dengan 47/100. Paham ya? Nah, di sini perhatikan, di sini ada 3/5, di sini ada 47/100. Penyebutnya adalah 5 dan 100. Jadi langkah berikutnya kita samakan penyebutnya. Di sini ada penyebut 5 dan 100, maka penyebutnya kita cari KPK dari 5 dan 100. Kalau kita hitung itu KPK-nya adalah 5 dan 100 itu adalah 100 ya. Nah, jadi biar 5 ini menjadi penyebut 100, maka ini kita kalikan dengan 20. Begitu juga dengan pembilangnya ya, biar nilainya sama. Nah, sekarang kita hitung. Di sini penyebutnya sudah kita kalikan 20 dan pembilang juga kita kalikan 20. Nah, jadi kalau kita buat pecahan biasa itu menjadi berapa? Ya, 60/100. 3 kali 20 itu hasilnya 60 dan 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Nah, penyebutnya ini sudah sama ya, yaitu 100 ya. Langkah berikutnya kalau membandingkan dengan pecahan berpenyebut sama, itu tinggal membandingkan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 60 dan 47 ya. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan mana yang lebih besar antara 60 dan 47. Pasti kita pilih yang 60. Nah, jadi 60/100 ini lebih besar dari 47/100. Berarti tandanya adalah seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 3/5 dibandingkan dengan 0,47 itu 3/5 lebih besar dari 0,47. Itu ya caranya ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Kita akan membandingkan 11/20 dibandingkan dengan 0,58. Perhatikan di sini kita buat pecahan biasa dulu. Jadi desimalnya ini harus kita buat pecahan biasa. 0,58 di belakang koma ada 2 angka, berarti kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Jadi 58/100 ya. Nah, di sini kan ada 11/20. Kita bandingkan dengan 58/100. Jadi penyebutnya harus kita samakan dulu dengan cara kali berapa ini. Kita ubah menjadi pecahan penyebut 100, berarti yang 20 ini kita kalikan 5 ya. Kemudian yang atas juga kita kalikan 5. Sehingga bentuknya menjadi 55/100. Karena 11 kali 5 itu 55 dan 20 kali 5 adalah 100. Nah, setelah kita tahu penyebutnya sudah sama ini, berarti kita cukup membandingkan pembilangnya. Manakah yang lebih besar antara 55 dengan 58? Nah, pasti kita akan memilih yang lebih besar adalah 58. Jadi tandanya seperti ini ya. 55/100 kurang dari 58/100. Nah, jadi kesimpulannya apa? 11/20 itu kurang dari 0,58. Itu ya. Mudah sekali ya. Oke, agar kalian paham, kita buat bentuk soal yang lain ya. Oke, yang nomor 3 ini ya. Kita bandingkan 5/8 dengan 0,79.
Nah, caranya sama, 0,79 itu bisa kita ubah menjadi 79/100. Sementara 5/8 kita tulis dulu ya. Nanti kita bandingkan dengan 79/100. Perhatikan di sini penyebutnya beda ya, 8 dan 100, maka harus kita samakan dulu. Caranya kita hitung KPK antara 8 dan 200. Kalau kita hitung, KPK-nya adalah 200. Jadi jadi penyebutnya harus kita buat 200. Nah, jadi untuk 5/8, ini kita kalikan 25, ya. Kemudian yang 79/100 kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita hitung, 5/8 yang pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25, itu hasilnya adalah 125/200. Sementara yang 79/100 sama-sama kita kalikan 2 ya, itu hasilnya adalah 158/200. Baru kemudian kita bandingkan pada pembilangnya. Oke, 125 dengan 158. Kalau kita bandingkan itu adalah yang lebih besar yang 158. Jadi kesimpulannya adalah 5/8 kurang dari 0,79. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang soal terakhir ini ada 19/30 kita bandingkan dengan 0,63. Caranya sama, di sini 0,63 kita buat dulu pecahan biasa menjadi 63/100. Kemudian di sini 19/30 kita bandingkan dengan ini ya. Nah, namun di sini penyebutnya masih beda ya, berarti harus kita samakan dulu. Nah, di antara 30 dan 100, biar menjadi penyebut sama, itu harus kita buat menjadi berapa? KPK antara 30 dan 100? Ya, yaitu 300 ya. Oke, biar menjadi 300, maka di sini kita kalikan 10, yang di sini yang 100 kita kalikan dengan 3. Nah, sekarang kita hitung dulu 19/30, sama-sama kita kalikan 10 ya, untuk pembilang dan penyebutnya kita peroleh 190/300. Sementara yang sini 63 dikali 3 itu kan 189 ya. Jadi 189/300. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Manakah yang lebih besar antara 190 dan 189? Pasti kita akan memilih yang lebih besar adalah 190. Jadi 190/300 lebih dari 189/300. Jadi kesimpulannya adalah 19/30 lebih dari 0,63. Oke ya, itu sudah paham ya cara yang mudah ini. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.